Astagfirullahaladzim. Tuh, jadi memang harus fokus dalam beribadah, khusyuk, dan yang diingat hanya Allah, jangan yang lain-lain. Jadi tadi tuh menahan hadas yang tidak boleh. Terus lagi sholatnya terburu-buru, itu seperti maling, Belum lagi banyak pikiran, nah itu dia tuh yang susah. Kadang kalau kita Allahu Akbar, aduh udah ngangkat jemuran nih, aduh masakan gosong nih, kayak gitu loh ibu-ibu. Apalagi gitu ya? bulan puasa begini, sholat asar biasanya agak nggak konsen. Zuhur sama asar. Makanya sering banyak nih ibu-ibu nih, ayo ngakuin di rumah. Iya, Pak. Terus seringnya sujud sahwi, sering banget. Iya benar. Lupa nih rakaat keberapa ya ini ya? Tuh harus lebih konsentrasi, lebih fokus lagi. Insya Allah kedepannya lagi nggak seperti itu. Insya Allah. Allah juga akan melihat kualitas ibadah kita. Luar biasa. Setelah ini kita akan membahas tentang uban. Jadi ternyata uban itu tidak hanya untuk orang tua yang muncul-muncul ya. Masih muda, muda. Juga kadang suka ubanan. Ini muda ya? Muda. Aku muda ya? Biar happy. Pengakuan sih sebenarnya. Oke, dan ternyata masalah uban ini juga ada dalam Al-Quran loh sih. Iya, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Bahasan Al-Quran tentang uban pada usia muda. Manusia dalam kehidupannya mengalami berbagai fase. Hal itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Di antara fase-fase yang dijalani manusia adalah kondisi tua yang mana ditandai tubuh melemah dan rambut yang kian memutih. Ya, uban memang identik dengan orang yang telah lanjut usia. Namun, uban juga ternyata bisa muncul pada orang dengan berbagai usia, tidak terkecuali anak-anak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata masalah munculnya uban pada anak-anak ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Kiamat adalah sebuah peristiwa dahsyat di mana bisa membuat anak-anak menjadi beruban. Allah Ta'ala berfirman, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Quran Surah Al-Muzammil ayat 17. Anak-anak menjadi beruban mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun, begitulah yang disampaikan dalam firman Allah, di mana kiamat yang sangat dahsyat dapat menekan jiwa, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang mendalam, dan sebagainya, yang dapat membuat perubahan fisik. Perubahan fisik yang luar biasa itu digambarkan dengan ibu hamil yang keguguran, ibu-ibu lalai dari bayi yang mereka susui, dan anak-anak yang beruban karena ketakutan yang hebat. Di zaman sekarang, ketakutan yang amat sangat hingga menyebabkan perubahan fisik. Umumnya rambut perempuan mulai berubah menjadi uban saat berusia 35 tahun. Sementara untuk para pria, proses itu terjadi di usia 30 tahun. Namun, hal itu juga tergantung pada gen dan kesehatan secara keseluruhan. Ada yang mulai menemukan uban di kepalanya saat masih duduk di bangku SMA. Namun ada pula yang baru memiliki uban saat berusia 50-an tahun. Mengenai munculnya uban karena stres masih diteliti lebih lanjut oleh banyak peneliti. Namun penelitian terakhir menyatakan bahwa jenis stres yang menyebabkan rambut beruban merupakan stres kronis yang bisa muncul dari rasa takut yang amat sangat. Atau dikenal juga sebagai gejala psikosomatis yang merupakan kondisi fisik yang dipengaruhi kondisi psikis. Kondisi psikis bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Jika jiwanya tertekan, maka keadaan fisik juga akan tertekan. Pada 2013, Universitas New York mempublikasikan penelitian di Nature Magazine yang menghubungkan antara stres jangka panjang dengan warna rambut. Dalam penelitian itu, peneliti menemukan bahwa hormon yang diproduksi sebagai respon terhadap stres bisa menguras melanokti atau sel punca yang menentukan warna rambut. Peneliti menemukan stres yang menyebabkan sel punca meninggalkan folikel rambut kita lah yang membuat rambut jadi berubah putih. Hasil dari berbagai penelitian membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam Al-Quran mengenai rambut anak-anak menjadi beruban karena kedahsyatan hari kiamat
adalah benar adanya. Dan sekali lagi, perkembangan pengetahuan kembali membuktikan kebenaran Al-Quran. Semoga pemaparan kami bisa bermanfaat dan menambah ilmu, serta menambah keimanan terhadap Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Di antara fase-fase yang dijalani manusia adalah kondisi tua yang mana ditandai tubuh melemah dan rambut yang kian memutih. Ya, uban memang identik dengan orang yang telah lanjut usia. Namun, uban juga ternyata bisa muncul pada orang dengan berbagai usia, tidak terkecuali anak-anak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata masalah munculnya uban pada anak-anak ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Kiamat adalah sebuah peristiwa dahsyat di mana bisa membuat anak-anak menjadi beruban. Allah Ta'ala berfirman, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Quran Surah Al-Muzammil ayat 17. Anak-anak menjadi beruban mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun, begitulah yang disampaikan dalam firman Allah, di mana kiamat yang sangat dahsyat dapat menekan jiwa, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang mendalam, dan sebagainya, yang dapat membuat perubahan fisik. Perubahan fisik yang luar biasa itu digambarkan dengan ibu hamil yang keguguran, ibu-ibu lalai dari bayi yang mereka susui, dan anak-anak yang beruban karena ketakutan yang hebat. Di zaman sekarang, ketakutan yang amat sangat hingga menyebabkan perubahan fisik. Umumnya rambut perempuan mulai berubah menjadi uban saat berusia 35 tahun. Sementara untuk para pria, proses itu terjadi di usia 30 tahun. Namun, hal itu juga tergantung pada gen dan kesehatan secara keseluruhan. Ada yang mulai menemukan uban di kepalanya saat masih duduk di bangku SMA. Namun ada pula yang baru memiliki uban saat berusia 50-an tahun. Mengenai munculnya uban karena stres masih diteliti lebih lanjut oleh banyak peneliti. Namun penelitian terakhir menyatakan bahwa jenis stres yang menyebabkan rambut beruban merupakan stres kronis yang bisa muncul dari rasa takut yang amat sangat, atau dikenal juga sebagai gejala psikosomatis, yang merupakan kondisi fisik yang dipengaruhi kondisi psikis. Kondisi psikis bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Jika jiwanya tertekan, maka keadaan fisik juga akan tertekan. Pada 2013, Universitas New York mempublikasikan penelitian di Nature Magazine yang menghubungkan antara stres jangka panjang dengan warna rambut. Dalam penelitian itu, peneliti menemukan bahwa hormon yang diproduksi sebagai respon terhadap stres bisa menguras melanokti atau sel punca yang menentukan warna rambut. Peneliti menemukan stres yang menyebabkan sel punca meninggalkan folikel rambut kita lah yang membuat rambut jadi berubah putih. Hasil dari berbagai penelitian membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam Al-Quran mengenai rambut anak-anak menjadi beruban karena kedahsyatan hari kiamat adalah benar adanya. Dan sekali lagi, perkembangan pengetahuan kembali membuktikan kebenaran Al-Quran. Semoga pemaparan kami bisa bermanfaat dan menambah ilmu, serta menambah keimanan terhadap Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itu dia 3 berita sudah kita hadirkan. Iya, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi membahas uban tadi ya, aku pernah mendengar mengenai kalau kita sudah muncul uban itu berarti sudah dekat dengan kematian, tanda. Oke, ya, jadi itu sebagai warning ya bagi diri kita. Tapi itu untuk orang dewasa mungkin. Kalau buat anak-anak itu bisa jadi genetik, tingkat stres yang tinggi ya kan? Tadi aku juga baru tahu loh, ternyata karena ya ketakutan yang tinggi itu bisa jadi uban juga ya. Oke, alhamdulillah. Dan jangan lupa nanti sore saksikan kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah ya, jam 4 sore. Tiap hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat yang akan diramaikan oleh teman-teman kita. Kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Zizi Syahab. Saya Sarul Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.